Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga diberkati dan dilapangkan rezeki. Kembali lagi di Movie Story. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul The Man from Uncle. Sebelum kalian menonton, siapkan cemilan dan minuman agar nontonnya betah dan bertahan. Baiklah, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Pada awal film ini, kita dilihatkan seorang bintang artis yang bernama Henry Cavill. Ia berperan sebagai Napoleon Solo, sering dipanggil Solo. Ia sebagai agen CIA yang ditugaskan untuk menyelidiki pengembangan nuklir yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Nazi yang bernama Dr. Teller. Solo kemudian mulai mencari petunjuk melalui putri sang ilmuwan tersebut. Setelah ia berhasil menemukan putri ilmuwan tersebut, kemudian dia menceritakan maksud dan tujuannya. Putri ilmuwan itu bernama Gabby Taylor. Saya diberitahu bahwa ayahmu seorang ilmuwan yang sedang bekerja dalam sebuah organisasi untuk mengembangkan nuklir. Namun sayangnya dia bekerja kepada orang yang salah. Saya juga telah diberitahu kalau ayahmu bukan benar-benar bekerja untuk mereka. Dia hanyalah dipaksa bekerja untuk mereka. Jadi tujuan saya ke sini untuk membantu menyelamatkannya. Kira-kira begitulah yang disampaikan dia. Gabby pun menjawab, saya sudah lama tak jumpa atau tak tahu keberadaan ayah saya. Justru itulah saya kemari. Nanti saya ceritakan. Kita tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya di sini. Karena Solo sudah mengetahui bahwa dia sedang diikuti oleh seseorang. Setelah itu mereka berdua pun keluar dari situ. Kemudian mereka diikuti. Pada saat di lampu merah terjadilah sebuah tembakan. Namun sayangnya meleset dan akhirnya kejar-kejaranlah mereka. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dari kejaran tersebut. Namun keesokan harinya, saat Solo bersama spesialis CIA, ya bisa dibilang atasannya lah gitu ya, saat mereka berbincang-bincang di WC, kok di WC gitu ya, aneh pula mereka nih. Tiba-tiba datang seseorang, ternyata orang itu yang semalam mengejarnya, dan perkelahian pun terjadi. Mungkin itu perkelahian yang tertunda semalam ya, bisa dibilang gitulah. Ketika Solo sudah terpojok, tiba-tiba ada yang nongol lagi, yang mana itu Direktur KGB Oleg. Dia memberitahu, jangan bunuh pasanganmu di hari pertamamu. Begitulah kira-kira. Ini namanya Ilya Kuryakin, sering dipanggil Kur. Dia sebagai agen KGB Rusia, anak buahnya KGB Oleg. Setelah itu mereka pun berkumpul dan berbincang untuk membuat sebuah kesepakatan dalam bekerja sama antara mereka, CIA dan KGB. Mereka merencanakan sebuah misi. Ternyata misinya sama di antara mereka itu, untuk menyusup ke dalam keorganisasi terlarang dan mengambil Dr. Taylor serta disnya yang sedang dirancang untuk Alexander dan Victoria dalam membangun bom atom. Misi pun dimulai. Mereka harus pergi ke Roma, di mana Kur akan berperan sebagai tunangan Gabby serta sebagai arsitek, dan Solo sebagai pedagang barang antik. Namun pada saat Gabby sedang persiapan, tiba-tiba datang Kur. Dengan pedenya, dia langsung memanggil Gabby sebagai kekasihnya. Sayang. Gabby pun tak terima dan marah. Ia pun langsung pergi begitu saja. Solo pun mengejar Gabby dan menjelaskan misi tersebut. Mereka percaya bahwa misi ini ada dalam pada keluarga Alexander dan Victoria, yang mana tempat pamannya Gabby bekerja. Tetapi Victoria dan Alexander adalah otak di balik operasi itu. Ya begitulah kira-kira dia menjelaskan. Setelah tibanya di Roma, saat Solo check-in, dia melihat beberapa pria yang mencurigakan di lobi. Pada saat malam harinya, Kur dan Gabby sedang berada di jalanan Roma. Tiba-tiba Solo muncul dan memberitahu Kur bahwa dia akan dirampok. Untuk meyakinkan orang-orang jahat bahwa dia benar-benar seorang arsitek Rusia, samarannya tak boleh ketahuan. Maka dari itu kau harus manut, gitu kata dia. Perampokan pun terjadi. Para preman meminta jam tangan Kur dan cincin tunangan Gabby. Rupanya perampok itu yang dilihat Solo saat di lobi ketika dia check-in.
Setelah itu, Solo pun muncul. Kemudian mereka semua kembali ke hotel. Pagi harinya, Solo menemukan belasan buk pemantau di kamarnya. Dia langsung pergi ke kamar Kur dan menyerahkan kepadanya bahwa ini buatan Rusia kan. Rupanya Kur pun memberi Solo selusin serangga juga dan mengatakan bahwa ini buatan Amerika kan. Emang lo kampret, kata dia. Rupanya kedua-duanya saling menaruh pemantau. Luar biasa memang mereka nih ya. Pada saat Solo menuju pesta yang diadakan Victoria, dalam perjalanan dia menabrak seseorang untuk mencuri surat undangan. Ketika itu Solo didatangi oleh petugas dan menanyakan, mana surat undangan kau? Solo malah songong, sehingga dia dihantam oleh petugas tersebut. Lalu datang Victoria yang telah memperhatikannya dari tadi dan menghampirinya. Di samping itu, Gaby dan Kur juga ada di pesta tersebut. Mereka disambut oleh Rudy, pamannya Gaby. Rudy tak senang melihat Kur, nggak tahu apa masalahnya. Kalau dia tunangannya Gaby. Kur pun bodoh amat, ya terserah gua lah, emang lu siapa? Ia malah menjadi kameramen di situ untuk menghindari omongan si Rudy. Pintar juga nih orang rupanya. Kembali ke hotel, Kur telah mengunci dirinya di dalam kamar mandi yang telah diubahnya menjadi kamar gelap untuk memantau pergerakan Rudy. Karena kameranya tadi mampu menangkap radiasi pada pakaian di pesta itu. Kemudian secara diam-diam, Solo masuk ke pabrik perusahaan di tengah-tengah malam. Namun pada saat dia telah tiba dan mati lampu di situ, rupanya Kur pun ada di sana. Pada akhirnya mereka berdua bekerja sama. Kompak kan, harus gitulah. Namun pada saat Solo berhasil membobol brankas tersebut, rupanya kosong. Solo mengira brankas itu tidak punya alarm, namun salah. Alarm pun berbunyi. Kemudian mereka melarikan diri. Saat dikejar penjaga, mereka melompat keluar jendela dan naik perahu. Solo terjatuh pada saat pintu gerbangnya mau tertutup, dan dia berenang ke dermaga, di mana dia menemukan sebuah truk. Di dalamnya ada makanan dan minuman. Dengan santainya dia makan, minum, dengerin musik, yang mana Kur di sana dikejar-kejar oleh petugas. Kemudian perahunya Kur diledakkan. Lalu Solo pun pergi menyelamatkan Kur dengan menabrakkan truknya ke perahu. Lalu selamatlah Kur. Pada saat itu Victoria mengetahui bahwa brankasnya telah dibobol. Dia langsung mengira bahwa itu perbuatan Solo dan memanggil kamar hotel Solo. Namun tidak ada jawaban. Kemudian Victoria dan anak buahnya langsung berangkatlah ke situ. Di sisi lain, Rudy menelpon Gaby untuk meminta berjumpa pada esok hari. Pada saat Victoria dan anak buahnya sudah tiba di hotel, ketika Victoria mau masuk kamarnya Solo, rupanya Solo pun sudah ada di dalam. Wow, amazing, keren dia. Ya, terkaget-kagetlah Victoria. Keesokan paginya, saat Gaby hendak pergi, Kur memasang pelacak di sabuk gasternya Gaby untuk memantaunya. Saat sudah tiba dan bertemu dengan Rudy dan Alexander, Gaby pun malah memberitahu bahwa dia dipasangi alat pelacak pada dirinya. Ya bangke kau, kata Kur. Lalu menyuruh anjing peliharaannya untuk mengejar Kur yang sedang mengintai di situ. Namun Kur pun berhasil selamat setelah ia meloncat dari pagar yang ada di sana. Di sisi lain, Solo yang sudah disekap di kursi listrik karena ia meminum minuman yang telah diracuni oleh Victoria. Pada saat ia ingin disiksa, Kur pun tiba untuk menyelamatkannya. Kemudian mereka menyiksa balik hingga kursi tersebut meledak. Gaby yang sudah dibawa ke sebuah pulau di mana tempat ayahnya bekerja. Dia dijadikan sandraan agar pekerjaan bom nuklirnya cepat selesai. Kemudian Solo dan Kur menjumpai Waverly untuk segera menyelamatkan Gaby dan ayahnya. Pada saat di dalam helikopter, Waverly memberitahu bahwa Gaby itu adalah anak buah saya. Mereka pun tercengung dan terkaget-kaget. Pada saat ayahnya Gaby sudah selesai melakukan pekerjaannya, ia malah dibunuh. Kemudian mereka pun melarikan diri. Di saat tim Solo dan Kur sudah tiba, mereka langsung menyerbu tempat tersebut. Di sana Solo dan Kur menemukan ayahnya Gaby yang sudah tewas. Kemudian Solo menemukan arloji ayahnya Kur yang dirampok kala itu. Lalu mereka menemukan bahwa Gaby dan hulu ledaknya dibawa oleh Alexander menggunakan mobil jeep. Solo pun mengejarnya menggunakan bugi, sementara Kur naik sepeda motor.
Wow, mantap mereka berdua nih. Pada saat itu, Solo hampir kehilangan mereka karena mobil buginya tidak bisa menyeberangi sungai. Tapi dia tidak kehabisan akal. Ketika Kur datang dan memepet mobil Alexander, ia pun langsung menembaki roda mobil Alexander. Tapi malah dia yang terpelanting. Solo pun datang dan menabrak mobil tersebut hingga terguling-guling kalau ini. Mantap juga nih Solo. Kemudian mereka adu jotos. Saat Alexander mau menembak, Kur pun menikam kepalanya dengan pisaunya. Dan Alexander end. Saat itu Solo yang sudah dapat disknya lalu ia menyembunyikannya. Rupanya yang dibawa oleh Alexander itu yang palsu dan yang aslinya dibawa oleh Victoria. Lalu Solo ingat keluarga Alexander menggunakan perahu nelayan untuk menyelundupkan emas Nazi. Dia juga ingat nama perahu itu dari foto masa kecil Alexander. Kemudian mereka mencari tahu di mana keberadaannya. Lalu mereka mengirimkan radio ke kapal Victoria. Di situ Solo yang memancing berbicara dengan Victoria untuk dapat melacak titik keberadaan kapalnya. Solo berbicara cukup lama di radio itu, sehingga menemukan titik lokasinya. Kemudian mereka pun langsung meluncurkan bom untuk meledakkan perahu Victoria. Dan akhirnya meledak. End juga rupanya Victoria nih. Saat mereka sudah siap pada misinya, mereka pun berkemas untuk kembali ke asalnya masing-masing. Namun, di sisi lain bosnya Kur menelpon dan memberitahu bahwa disknya itu tidak dihancurkan, tetapi bersama Solo. Kur pun pergi ke kamarnya Solo. Solo yang melihat Kur yang nampak aneh, dia pun hampir menembaknya. Tapi malah jam tangan ayahnya Kur yang dilempar. Kur pun terkejut. Lalu mereka berdua memutuskan untuk menghancurkan disk tersebut. Pada saat itu Waverly dan Gabby muncul. Waverly mengatakan, bagaimana kalau kita menjadi satu tim saja? Buat tim yang baru, daripada kita ikut-ikut orang lain, disuruh-suruh pula. Mereka pun oke. Kemudian mereka memberi julukan Ancel. Film pun berakhir. Bisa kita ambil pelajaran dari film ini. Saat kita bekerja sama, janganlah saling mencari kesempatan dalam kesempitan. Namun dengan kerjasama itulah akan menghasilkan hasil yang bagus. Sekian, terima kasih. See you next video.